Assalamualaikum. Tetap dukung channel ini ya guys dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa, terima kasih. Need to look into those eyes and see you now so pain. Hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide. I'd pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Whoa, sweet child of mine. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Kak Andari selaku narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi juga kepada para peserta yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengikuti acara webinar kali ini, di mana webinar kali ini kita akan mengangkat tema yaitu pilih dan rawat tanaman indoor. Ya, sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Andes Meti Lastri, MSI, selaku Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yang saya hormati Kak Andari Titisari, selaku narasumber pada kegiatan webinar pagi hari ini. Dan yang saya hormati dan saya sayangi juga seluruh panitia dari kegiatan webinar ini, baik dari pihak Trubus maupun pihak Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dan yang saya hormati juga seluruh peserta, Bapak dan Ibu peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Berhubung waktu juga sudah masuk ya, sudah lewat jam 10. Mungkin sebelumnya sembari menunggu kehadiran Ibu Kasudin sebagai yang akan membuka kegiatan webinar kali ini, apakah Ibu Kasudin sudah hadir? Mohon izin. Ya, mungkin karena Ibu Kasudin belum hadir, bisa langsung kita buka secara sederhana ya Kak ya? Iya, boleh. Kita buka secara sederhana dengan membaca bismillah. Semoga acara kegiatan webinar kali ini bisa diberi kelancaran dan seluruh informasi yang akan diberikan oleh narasumber nanti bisa
menjadi pengetahuan baru dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang ini temanya sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Apalagi juga beberapa waktu yang lalu sedang booming ya mengenai tanaman indoor. Jadi sebelum saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan keterangan atau materinya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu profil singkat dari narasumber. Narasumber kita kali ini bernama Kak Andari Titisari. Beliau merupakan alumni dari IPB, jurusan Agronomi Hortikultura. Sekarang ini menjadi bagian redaksi dari majalah Trubus, terutama rubrik tanaman hias dan buah. Lalu beliau juga menjadi bagian dari tim konten kreatif dan event. Selain itu, beliau juga sudah menulis berbagai buku mengenai agrikultura. Salah satunya yaitu lengkeng, anggur, tanaman herbal, dan rangkaian bunga. Jadi dengan latar belakang atau background yang sudah saya bacakan mengenai narasumber, tentu sangat relevan ya membawakan materi tentang tema kali ini. Tanpa panjang lebar, mungkin kepada Andari selaku narasumber pada kegiatan pagi hari ini, izin Kak, sepertinya Ibu Kasudin sudah memasuki room webinar. Ya boleh, silakan Mas. Untuk Ibu Kasudin ingin melakukan pembukaan dan memberikan sedikit opening speech dalam kegiatan pagi hari ini kepada Ibu Dr. Andes Metilatri selaku Kasudin, saya persilahkan. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta webinar tentang pilih dan rawat tanaman indoor yang kegiatan ini diselenggarakan oleh Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat bersama dengan majalah Trubus, bukan begitu? Ya. Jadi yang pertama-tama saya sangat bangga sekali kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik karena judul daripada kegiatan ini memang sekarang lagi ngetren terkait dengan merawat tanaman yang ada, tanaman indoor. Memang dalam kondisi sekarang banyak kita dituntut untuk lebih banyak di rumah. Yang bekerja pun kadang mendapat waktu untuk bekerja dari rumah selain bekerja di kantor. Jadi memang banyak waktu kita ada di rumah sehingga aktivitas-aktivitas di rumah pun sudah banyak beraneka ragam. Sekarang memang saya juga melihat lagi ngetren sekarang, dan ini juga beberapa tahun yang lalu juga pernah ngetren kegiatan terkait dengan tanaman hias, di mana dulu saya, yang untuk sekarang memang saya tidak. Halo? Iya, halo? Terdengar Ibu, terdengar. Terdengar? Iya, terdengar Bu. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu, saya sebenarnya bukan penggemar dari tanaman hias ini, tetapi saya mengikuti perkembangan di lingkungan saya bahwa dari kalangan yang menengah bahkan kalangan bawah sampai kalangan di atas pun sekarang mereka banyak menggemari tanaman hias seperti ini. Kalau dulu saya pernah tahu ada namanya tanaman gelombang cinta kalau saya tidak salah dulu, dan saya juga tahu harganya begitu tinggi. Harganya yang di luar dugaan saya, memang untuk para peminat itu tidak memikirkan harganya, tetapi untuk putus-putus ya. Masih terdengar kok Bu. Enggak, iya. Silakan dilanjut. Karena saya putus-putus mendengar di sini. Nah, jadi aktivitas seperti dulu pun sekarang muncul kembali dengan model-model tanaman-tanaman hias yang baru, yang saya juga dapat informasikan ada tanaman hias yang saya lihat memang sangat indah sekali, namun saya juga tidak menguasai nama-nama tanaman hias sekali karena ini tergantung dengan hobi seseorang. Nah, mudah-mudahan para peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah semua
orang-orang yang memang sangat menyukai tanaman hias dan bagaimana tanaman tersebut itu bisa terawat dengan baik. Bagaimana hobi itu di tengah pandemik seperti ini dapat bermanfaat. Dan saya juga berharap para ibu-ibu yang mengikuti ini juga memiliki tanaman yang mungkin karena mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana merawat tanaman ini bisa juga bertambah maju dan bisa juga menjadi pengusaha-pengusaha awal terkait dengan tanaman hias ini. Dan saya juga berharap kegiatan ini bisa menambah pengetahuan ibu-ibu ataupun peserta lainnya untuk bisa lebih memahami lagi bagaimana kita bisa merawat tanaman ini dengan baik. Dan kegiatan ini juga saya berharap tidak hanya untuk saat ini saja, dan saya juga memperhatikan kegiatan ini juga kegiatan bekerja sama dengan majalah Trubus. Saya berharap kegiatan ke depan juga terus ada kerjasama yang baik terhadap materi-materi yang lain, tidak hanya terkait dengan materi yang sekarang ini saja. Sekali lagi, saya tidak ingin berpanjang lebar. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan selamat mengikuti kepada para peserta, kepada narasumber Ibu Andari ya, redaksi dari Trubus. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan kesediaan Ibu untuk memberikan ilmu yang Ibu miliki pada peserta webinar ini. Sekali lagi selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua pada para peserta. Dan saya mohon izin karena setelah ini saya masih akan mengikuti rapat satu lagi. Saya juga ada rapat dengan dinas, jadi silakan lanjutkan kegiatan ini. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rodrandes Metilastri MSI selaku Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Karsipan Jakarta Pusat yang telah memberikan opening speech sekaligus pembukaan terhadap kegiatan webinar pagi hari ini. Sebelum dimulai, izinkan saya membacakan sedikit tata tertib yang harus diperhatikan oleh para peserta. Di mana tata tertib dalam webinar kali ini, yang pertama, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan di kolom chat Zoom. Nanti akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom, yaitu daftar hadir sekaligus form evaluasi untuk kepentingan penyerahan sertifikat kepada para peserta. Yang kedua, peserta wajib menyalakan kamera dan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mikrofon saat penyampaian materi berlangsung. Yang keempat, peserta wajib screenshot atau mengambil tangkapan layar selama sesi webinar berlangsung sebagai bukti telah mengikuti webinar. Yang kelima, apabila ada pertanyaan seputar materi yang disampaikan, Bapak atau Ibu peserta bisa menuliskan di kolom chat dan pertanyaan akan dibacakan ketika sesi tanya jawab. Nah, jadi untuk pertanyaan nanti kita akan memilih ya, akan ada 3 penanya secara langsung atau dibuka mic-nya, dan 3 yang akan saya pilih dari kolom chat karena kita juga keterbatasan waktu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh para peserta terkait tata tertib dalam webinar ini. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam acara utamanya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita. Kepada Kakak Andari Titisari, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Alif atas kesempatannya. Sebelum saya mulai untuk sharing mengenai pilih dan rawat tanaman indoor ini, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat dan juga terutama untuk Ibu Meti Lastriak sebagai kasudinnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga kepada majalah Trubus. Nah, kalau misalnya kita hari ini kan kita sharingnya tentang rawat tanaman hias indoor ya. Buat Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal majalah Trubus, saya juga pengen mengenalin nih kalau misalnya majalah Trubus itu juga bukan seputar tanaman hias aja, tapi agrikultura secara umum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti pengen ada pelatihan lain mengenai ikan hias atau mengenai buah, nanti bisa kerjasama dengan Trubus lagi ya Mas Alif ya. Bapak Ibu, iya Bapak Ibu, untuk hari ini Trubus juga akan memberikan hadiah buat Bapak Ibu yang beruntung ya, bagi penanya yang beruntung. Nanti bisa mendapatkan majalah Trubus edisi terbaru, ini majalahnya
Kemudian dapat juga buku. Ini ada buku buahkan anggur tropis, ada juga buku tentang herbal. Untuk buku tanaman hiasnya belum ada ya, meskipun kita sharingnya tentang tanaman hias, tapi nanti yang kita bagi ada buku buah dan buku herbal. Jadi nanti setiap penanya, ada 3 penanya yang beruntung nanti akan mendapatkan majalah dan mendapatkan buku, jadi dapat 2 gitu. Jadi silakan nanti bertanya, bagi yang beruntung nanti akan dapat itu. Akan dapat giveaway-nya berupa majalah dan buku. Sebentar ya, aku mau cek dulu ini. Oke, sudah. Oh ya, aku juga pengen menyapa juga buat Bapak ini, ada yang dari BPP Pekanbaru, kemudian ada RPTRA Mustaka Cideng, kemudian ada juga yang dari Universitas Lancang Kuning, ada yang dari BPP Kalampangan Palangkaraya, jauh banget nih. Kemudian ada yang deket-deket sini, deket-deket Depok, ada dari Kelurahan Mangga 2 Selatan, dan tadi sempat juga ada yang dari Bandung juga. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Oke, perkenalannya sekian. Oh ya, tadi sudah disebut ya, saya dari Bapak Ibu biasanya menulis mengenai artikel tanaman hias dan buah. Jadi pada pagi hari ini saya pengen cerita aja nih pengalaman saya selama bertemu dengan berbagai narasumber. Biasanya saya sharing-sharing tentang perawatan tanaman hias, baik trennya juga, cara merawatnya juga. Nah, ini saya ganti membagikan apa yang sudah saya dapat kepada Bapak Ibu di pagi hari ini. Nah, ini judulnya pilih dan rawat tanaman hias indoor. Aku bisa langsung ke slide berikutnya, Mas. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus tahu ya kalau misalnya tanaman indoor itu ada banyak banget yang bisa kita tanam di rumah sesuai dengan karakter kita aja. Sesuai dengan karakter kita aja, kita maunya yang kayak gimana. Kalau misalnya kita suka yang tanaman hias yang daunnya cantik-cantik atau daunnya yang segar, yang hijau gitu, kita bisa pilih tanaman jenis aroid atau yang sekarang tuh yang lagi terkenal seperti philodendron, monstera, aglonema, caladium, itu masuk ke golongan aroid. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu suka tanaman-tanaman yang kering atau misalnya kegiatannya tuh suka banyak, jadi lebih baik milihnya tanaman yang arid. Arid ini adalah tanaman gurun ya kalau untuk bahasa awamnya gitu. Jadi dua-duanya ini mempunyai perbedaan karakter antara aroid dan arid. Nanti saya ceritakan di slide berikutnya. Nah, ini kalau aroid yang sering kita baca di banyak media sosial atau di surat gapar itu sebenarnya adalah anggota keluarga Araceae atau keladian. Itu ada banyak genusnya Bapak Ibu, ada lebih dari 50 genus. Kalau untuk tanaman hiasnya sendiri itu ada monstera, philodendron, anthurium, baik anthurium gemanii maupun anthurium non gemanii yang sering kita kenal dengan nama kuping gajah. Kemudian ada juga aglonema, sang ratu daun. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal aglonema dan udah sering banget melihat aglonema ya, baik di nursery maupun di toko bunga pinggir jalan pun sekarang mulai banyak menyediakan aglonema. Kemudian ada juga caladium, ini satu kerabat juga dengan aglonema dan anthurium. Ada juga syngonium dan alocasia. Nah, sebenarnya ada banyak yang lainnya, tapi saya rangkum menjadi beberapa jenis ini yang sering kita liput di majalah Trubus dan juga sering dicari oleh masyarakat sekarang-sekarang ini. Bisa di next? Nah, ini kenapa sih orang suka dengan aroid, terutama keluarga Araceae? Jadi bentuk daunnya kan lucu-lucu nih Bapak Ibu, kayak philodendron itu kan daunnya panjang, terus pinggir-pinggirnya bergelombang. Terus kemudian ada juga monstera yang daunnya bolong-bolong. Mungkin yang paling terkenal adalah monstera dansonii, si janda bolong. Kemudian selain itu ada juga yang daunnya menjari, ada juga yang daunnya bentuk hati seperti syngonium itu. Jadi bentuknya menarik, apalagi aglonema, daunnya kan warna-warni, jadi orang suka. Kemudian tanaman ini cepet banget rimbun. Jadi kalau misalnya kita nanam monstera atau philodendron pas lagi rimbun, itu tuh kita senang banget kan pasti Bapak Ibu, apalagi ditaruh di teras atau ditaruh di ruang tamu. Jadi rumah itu tuh nggak monoton, jadi rumah itu seger, asri. Jadi yang ada di dalam ruangan itu merasa kayak ada di alam luar gitu. Jadi enak banget kalau suasana rumahnya itu dikasih dengan tanaman yang hijau-hijau. Nah, keluarga Araceae ini cocok banget kalau misalnya kita bikin taman-taman kecil. Biasanya kan sekarang rumah-rumah itu kan rumah-rumah sederhana gitu kan biasanya ada ruangan kecil ya.
bisa kita bikin taman. Kemudian atau misalnya nggak punya halaman atau nggak ada space yang cukup nih buat nanam, kita bisa taruh tanaman itu di dalam pot, kita letakkan di ruangan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian perawatannya gimana nih? Perawatannya cukup mudah sih Bapak Ibu kalau untuk keluarga Araceae ya, asal kita tahu karakternya gimana. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang sebenarnya dia nggak butuh. Kemudian kenapa keluarga Araceae itu disukai? Khas banget dengan suasana iklim tropis. Apalagi kalau misalnya nih sebenarnya kalau tren aroid itu bukan cuman lagi tren di kita aja sih Bapak Ibu, di luar negeri pun sedang tren. Bahkan ekspor aroid pun sekarang juga perlahan-lahan tuh naik gitu. Kenapa ya? Karena kayak orang di luar negeri itu misalnya di negeri subtropis atau yang beriklim dingin, kalau melihat yang hijau-hijau itu kan sesuatu pemandangan yang langka ya. Jadi kalau misalnya mereka mendatangkan tanaman hias atau tanaman keluarga Araceae itu terus bisa ditanam di dalam rumah, jadi mereka bisa menikmati suasana hijau itu setiap saat walaupun sedang musim dingin gitu. Kemudian yang terakhir adalah tanaman aroid itu cocok dipadukan dengan tanaman hias daun lain. Misalnya kita mau padukan dengan palem gitu juga bisa, atau kita padukan dengan anggrek itu juga bisa. Jadi sebenarnya tanaman indoor tuh banyak ya Bapak Ibu, cuman saya di sini ngomonginnya hanya untuk aroid dan arid. Next. Nah, oh iya, ini slide-nya agak lama nih. Nah, ini Bu, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tanaman aroid itu asalnya dari kita, dari hutan tropis. Dia tumbuhnya secara alami itu di tempat yang teduh. Biasanya di bawah pepohonan, di bawah naungan pohon gitu. Di bawah tegakan pohon maksudnya. Dan dia hidup di hutan-hutan yang kaya hara atau kaya bahan organik. Next. Nanti dari segi habitat kita bisa tahu perbedaan aroid dengan arid ya. Nah ini contohnya monstera. Ini adalah monstera yang kita tampilkan di artikel majalah Trubus ya. Ini mungkin monstera yang harganya lumayan mahal. Ada monstera obliqua, kemudian monstera deliciosa, variegata, dan monstera adansonii. Sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya membeli tanaman itu nggak harus yang seperti yang saya tampilkan di sini ya. Karena ini saya ambil dari artikel kita, artikel majalah Trubus untuk memberikan gambaran saja kepada Bapak Ibu mengenai jenis-jenis tanaman aroid gitu. Kalau misalnya kita mau belinya cuma janda bolong aja nih yang monstera adansonii juga nggak apa-apa tuh. Kalau misalnya kita beli adansonii yang hijau pun kalau misalnya kita rawat dengan baik dia bisa rimbun menjalar dengan baik juga pada akhirnya dia cantik, gak kalah cantiknya dengan yang variegata gitu. Next. Ini philodendron, ini sebagai gambaran aja, ini ada philodendron spiritus sancti, nanti bisa dicek ya Bapak Ibu, spiritus sancti itu jenisnya lumayan untuk kolektor yang middle up ya. Ada juga philodendron linamii dan philodendron spesies, ini yang pernah kita tampilkan di majalah Trubus. Terdapat perbedaan ya Bapak Ibu mengenai jenis daunnya, bentuk daunnya antara philodendron dengan monstera. Next. Nah ini anthurium, kalau misalnya tadi Bu Meti ya, Bu Meti menyinggung tentang anthurium yang sedang booming di tahun 2008, itu adalah anthurium jumanii ya, yang atau kita lebih mengenalnya dengan anthurium gelombang cinta. Sebenarnya anthurium gelombang cinta sekarang pun juga peminatnya masih banyak, cuman saya pengen ngasih tahu aja ke Bapak Ibu kalau ada anthurium lain, jenis anthurium lain yang juga tak kalah cantiknya dengan si jumanii atau gelombang cinta. Di sini saya ngasih contohnya adalah anthurium clarinevium, kemudian ada anthurium ugo, ini silangan dari kita sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga anthurium silangan antara Veitchii dengan Ace of Spades. Jadi tren tanaman hias itu sekarang selain bisnisnya juga naik daun, penangkar-penangkar kita juga sudah pinter banget nih Bapak Ibu untuk melahirkan jenis-jenis baru, hibrida-hibrida baru. Jadi mereka di nursery-nya itu menyilangkan antara tanaman antara dua indukan, misalnya anthurium A dengan anthurium B, nanti mendapatkan hibrida baru, contohnya adalah ugo. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu datang ke nursery yang nursery sentra tanaman hias, bisa mendapatkan jenis-jenis hibrida yang saya tampilkan di sini. Next. Nah ini aglonema, pasti sudah kenal banget dengan aglonema. Karena ini disebutnya dengan ratu daun. Kenapa? Ya karena tanamannya cantik banget, daunnya cantik banget.
coraknya banyak, patternnya lucu-lucu. Ini contohnya yang paling terbaru adalah Golden Hope. Golden Hope ini silangannya dari Pak Greg Hambali ya Bapak Ibu. Ini ya harganya masih lumayan sih, lumayan tinggi. Ada juga Harlequin dulu sempat booming juga, dan ini ada juga Mutiara. Ini tiga-tiganya adalah hibrida dari kita, hibrida dari Pak Greg Hambali, asli Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan aglonema ini, belinya yang biasa aja juga cantik Bapak Ibu, kayak Snow White itu juga cantik, nggak perlu beli yang saya tampilkan di sini, beli yang istilahnya sesuai dengan kapasitas kita aja, tapi asal dirawat dengan baik, pasti hasilnya bisa roset, daunnya bisa cerah, kemudian daunnya juga bisa sehat. Next. Nah ini cara rawat aroid ya, cara rawat aglonema, anthurium kuping gajah, cara rawat monstera dan philodendron pada dasarnya tuh sama ya Bapak Ibu, karena kan habitatnya mereka pun cenderung sama. Nah kita kalau misalnya kita taruh di dalam teras, pastikan itu intensitas sinar mataharinya sekitaran 40% saja ya, karena mereka menyukai tempat yang teduh. Kemudian kelembabannya 60-70%, alias mereka suka banget untuk diletakkan di tempat yang lembab, temperaturnya maksimal 40 derajat karena mereka kurang suka panas matahari, nanti daunnya bisa gosong Bapak Ibu. Nah, dan pastikan juga sirkulasi udaranya lancar. Kalau misalnya kita meletakkan tanaman aroid itu di dalam ruangan, pastikan juga setiap pekan, kan Bapak Ibu pasti libur ya dari bekerja. Nah, itu waktunya kita untuk berjemur bersama dengan tanaman kesayangan kita. Sebentar aja kok, dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Jadi biar tanamannya itu nggak bosen ada di dalam ruangan terus, dan juga dia mendapatkan sinar matahari langsung secara cukup gitu. Next. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya selama kita merawat aroid. Kalau misalnya kelembabannya tinggi nih Bapak Ibu, lebih dari yang slide berikutnya, slide sebelumnya. Nah sebelumnya. Kalau misalnya kelembabannya lebih dari 70%, nanti itu akan mengundang cendawan, alias kalau misalnya kita lebih sering nyebutnya itu jamur. Next. Nah, tapi kalau misalnya kelembabannya rendah, justru tanaman kita akan kering. Kemudian untuk sinar matahari, kalau misalnya terlalu terik nih, tanamannya justru akan layu dan daunnya akan menguning, lalu terbakar. Tapi kalau misalnya dia kekurangan cahaya matahari, alias terlalu lama berada di ruangan, terlalu lama berada di tempat yang teduh, nanti daunnya pucat, lemas, dan kalau terlalu lama juga dia akan etiolasi. Etiolasi itu daunnya memanjang, batangnya memanjang. Itu dia mencari cahaya. Jadi kan kurang bagus ya kalau misalnya daunnya itu ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Jadi pastikan sinar matahari atau cahaya mataharinya itu cukup ya Bapak Ibu. Jangan terlalu terik juga jangan terlalu teduh gitu. Nah kalau misalnya terlalu teduh juga nanti daun aroid itu dia lambat tumbuh. Next. Nah ini yang paling utama kalau misalnya kita membeli tanaman aroid, tanaman hias golongan aroid, itu pastikan juga kita memilih media tanam yang tepat nih Bapak Ibu. Sebenarnya syaratnya gampang banget, media itu harus melewatkan air. Jadi kalau misalnya kita pegang, itu dia poros itu kalau misalnya kita pegang tuh nggak nyisa di tangan gitu loh Bapak Ibu, dan dia gembur. Kalau misalnya media tanam kita tuh terlalu padat, nanti pertumbuhan akarnya pasti terhambat, kemudian daun dan batangnya tuh pasti layu dan akarnya tuh busuk. Kalau misalnya akarnya busuk, gampang banget ngundang cendawan, kemudian bisa juga dia macet tumbuh, tunasnya nggak muncul tunas baru. Nah media tanam itu kan bisa dibilang bagaikan rumah buat tanaman. Jadi pastikan rumahnya itu benar-benar yang dia suka. Kalau rumahnya sesuai yang dia suka, pasti dia bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan benar juga Bapak Ibu. Next. Nah ini. Nah, kalau misalnya bingung, sebenarnya kalau misalnya kita mencampur media itu seperti apa sih? Kalau dari beberapa saya ketemu dengan narasumber, baik kolektor, penangkar, maupun pehobi biasa, mereka tuh punya racikan sendiri-sendiri ya, sesuai dengan agroklimat mereka. Tapi pada dasarnya, kalau misalnya kami rangkum, itu media itu terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Ada media yang berperan sebagai penyedia hara, ada media yang berperan untuk meningkatkan porositas, ada juga media yang berperan untuk menetralkan media. Jadi contoh untuk media sebagai penyedia hara itu kita bisa menggunakan humus, kita bisa juga menggunakan
kompos, kita bisa juga menggunakan kokopit. 3 ini berperan sebagai penyedia hara. Nah, sedangkan untuk meningkatkan porositas, kita bisa pilih, bisa menggunakan pasir malang, zeolit, ataupun sekam bakar. Sedangkan untuk penetral media, itu kita bisa menggunakan kapur dolomit. Next. Nah, ini aku pakai yang di sini saja ya, kelihatan slide-nya. Nah, kalau untuk pilihan media tanam, ini ada 4 nih Bapak Ibu, bisa pilih. Ini kita bisa pilih campuran kokopit, sekam bakar, dan kompos dengan perbandingan 2:1, atau kita bisa pilih perbandingan sekam bakar, kokopit, dan pasir malang 2:1. Ada juga yang menggunakan pakis, pasir malang, sekam bakar, dan kokopit, perbandingannya yang paling banyak adalah pakisnya. Ada juga yang menggunakan kokopit lebih banyak, kemudian sekam bakar dan pupuk adanya cuma sedikit, cuma 1. Hanya saja yang harus kita perhatikan tuh lokasi kita Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tinggal di lokasi yang kelembabannya tinggi, kita bisa pilih porsi media yang cepat melewatkan airnya tuh lebih dominan, atau yang berperan sebagai porositasnya tuh lebih dominan. Sedangkan kalau misalnya kita tinggal di tempat yang kelembabannya rendah, misalnya tuh tempat yang kelembabannya rendah itu Surabaya mungkin ya. Surabaya itu kan kelembabannya rendah dan kering, tapi kita pengen pelihara aroid nih. Ya sudah, kita pilih porsi media yang menyerap airnya itu lebih banyak gitu. Terserah Bapak Ibu untuk campuran medianya. Seperti yang di slide berikutnya, nanti kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan lingkungan tempat kita tinggal, itu adalah pilihan yang terbaik. Next. Nah, ini nutrisi. Beberapa narasumber yang saya wawancarai atau yang sering sharing dengan saya, sebenarnya nutrisi itu adalah penunjang aja. Jadi kalau misalnya media tanamnya sudah benar, kemudian diletakkannya sudah di tempat yang dia suka, di tempat yang teduh, nggak terlalu teduh tapi nggak terlalu terik juga, kemudian penyiramannya juga benar, nanti nutrisi ini hanya sebagai penunjang. Nah, kalau untuk nutrisi, kita bisa menggunakan NPK seimbang ya, untuk mereknya terserah. Tapi saya di sini ngasihnya Osmocote dan Dekastar. Ini termasuk pupuk yang slow release ya, lambat urai. Jadi kita kasihnya itu setiap 3-6 bulan aja. Ini untuk dosisnya 1 sendok aja, 1 sendok teh per tanaman. Kemudian bisa juga kita kasih vitamin, sama kayak manusia butuh juga vitamin biar imunnya tuh nambah ya Bapak Ibu. Kita bisa pilih B1, banyak tersedia di marketplace. Sekarang kan kalau misalnya kita beli pupuk atau beli vitamin atau segala macam sarana penunjang pertanian atau segala macam sarana penunjang kita berkebun, kita bisa dapatkan di berbagai macam marketplace online, atau kita bisa datang juga di toko pertanian terdekat. Kita bisa beli B1 di sana. Nah, untuk B1-nya itu kita bisa ngasihnya setiap pekan aja di masa awal pertumbuhan. Untuk dosisnya dikit banget, cuma 5 ml per 20 liter air aja Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau untuk nutrisi, hanya NPK seimbang dan vitamin aja sudah cukup sih. Tapi ada juga, wah kurang nih, pengen tanamannya jadi tambah subur, nutrisinya semakin banyak. Itu kita bisa menambahkan pupuk cair. Contohnya adalah Formulex 2 ml per liter air. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pupuk hayati atau pupuk organik cair, bisa ditambahkan di situ. Tapi jangan melebihi dosis anjuran ya Bapak Ibu. Nanti seperti manusia aja, kalau misalnya makannya terlalu banyak kan nggak bagus juga ya buat tubuh. Pastikan sesuai dengan dosis anjuran dan frekuensi sesuai dengan yang dianjurkan juga di kemasan. Next. Nah, ini penyiraman. Nah, untuk penyiraman, kalau misalnya di musim panas, kalau sekarang berarti kan masuknya masih musim hujan ya. Berarti nanti pas musim panas kita menyiramnya 1 kali sehari, bisa pagi atau sore. Tapi di musim hujan kita bisa menyiramnya itu sesuai kebutuhan aja atau sesuai kondisi media. Biasanya 2-3 hari sekali. Nah, kalau untuk penyiraman diperhatikan juga ya Bapak Ibu, kalau beberapa narasumber mengingatkan saya nih, orang biasanya kalau menyiram saking sayangnya sama tanaman disiram terus, padahal itu kan nggak bagus juga. Nah, kalau menyiramnya itu pagi atau sore hari, dan menyiramnya itu di media tanamnya, jangan di daunnya. Gini, kalau misalnya kita meletakkan aroid itu di teras, terus kita siram, daunnya airnya nempel di daun, terus kita tinggal pergi dan tiba-tiba matahari terik banget. Kita kan nggak tahu ya, kita kan lagi beraktivitas di luar, tiba-tiba matahari terik banget, sedangkan si butiran air itu masih nempel-nempel tuh di lembaran daunnya. Itu kalau misalnya tanamannya lagi nggak sehat atau lagi nggak kuat, itu bisa bikin terbakar juga daunnya. Jadi pastikan itu kalau menyiram
sekitaran pukul maksimal tuh pukul 9 ya, itu kan mataharinya belum terlalu terik, atau yang amannya juga sore atau menjelang petang hari itu waktu yang tepat untuk kita menyiram. Nah, next, ini teknik penyiraman Bapak Ibu. Pastikan juga volume dan jenis airnya ya. Kalau misalnya kita menyiram nih, kan kalau pot kita siram, medianya kalau misalnya airnya keluar dari bawah, kan pot itu biasanya di bawahnya ada lubangnya ya. Nah, kalau misalnya airnya tuh keluar, itu berarti medianya bagus, medianya poros. Nah, untuk jenis airnya kita bisa menggunakan berbagai macam jenis air, bisa air sumur, air hujan, atau air sungai pun bisa ya. Tapi kalau misalnya air pump mungkin mengandung beberapa zat yang nggak bagus buat tanaman, kita bisa mengendapkannya dulu selama semalaman baru kita siram. Nah, kemudian untuk ternyata penyiraman itu juga ngaruh juga ke performa tanaman, ke kesehatan tanaman. Misalnya gini, kalau tanda kita menyiramnya kurang tepat itu adalah akar tanaman itu terbentuk di atas permukaan media tanam, terutama untuk aglonema ya. Nah, kalau misalnya akar-akarnya muncul di atas media tanam, itu artinya kita menyiramnya nggak bagus. Itu artinya air itu hanya, suaranya ada kan ya? Ini banyak banget yang komen suaranya nggak kedengaran. Tapi terdengar ya? Ya, terdengar. Terdengar. Oke, iya, soalnya tadi ada yang komen suaranya nggak kedengeran. Oke, berarti kalau misalnya ada akar yang muncul di atas media tanam, itu kita boleh, bisa jadi kita menyiramnya nggak bagus. Airnya itu hanya ada di atas media tanam, nggak sampai di akarnya. Nah, kemudian kalau misalnya penyiramannya nggak bagus juga nanti serabut akarnya sedikit. Kalau misalnya akarnya sedikit, kan nanti tanaman itu nggak punya kekuatan untuk menyerap hara yang ada di media tanamnya, dan otomatis tanamannya lama-lama pertama layu, lama-lama dia sakit, bisa jadi malah dia bisa mati gitu. Nah, kemudian kalau misalnya penyiramannya kurang tepat juga tanaman tuh bisa lemas dan dia nggak kekar gitu. Next. Nah, ini saya kasih tips dari beberapa narasumber untuk aglonema ya. Kan kalau di narasumber itu atau beberapa pehobi tanaman hias itu menginginkan aglonemanya itu roset. Roset itu dari kata rose. Roset itu adalah bundar. Kalau dilihat dari atas tuh membulat gitu susunan daunnya. Nah, ini ada tips yang bisa Bapak Ibu praktekkan. Jadi kalau misalnya nih kita menyimpan aglonema itu di dalam ruangan, pastikan kebutuhan cahaya mataharinya tuh nggak sempurna ya. Nah, itu bisa kita keluarkan setiap pekan. Misalnya sisi yang pertama dari sisi ini, aku pakai contoh aja ya. Nah, sisi ini yang kita matahari dari timur. Nah, sisi ini dulu yang kita jemur. Nanti minggu berikutnya, sisi yang berikutnya. Nah, jadi muter gitu, nanti lama-lama tanamannya akan roset gitu. Next. Nah, ini kalau kita tadi ngomong tentang aroid, sekarang kita ngomong tentang tanaman yang arid. Arid ini boleh dibilang cocok nih buat milenial karena ini tanamannya lebih bandel dibandingkan dengan aroid. Nah, arid ini adalah golongan tanaman yang tumbuh di iklim terik, iklim gurun. Beda dengan tadi si aroid yang tumbuhnya di iklim tropis. Nah, untuk tanaman arid ini yang paling kita kenal itu adalah kaktus dan sukulen pastinya. Nah, kalau kaktus itu ada banyak macam ya Bapak Ibu, genusnya sama seperti aroid. Tapi di sini saya kasih genusnya yang mudah-mudah aja, yang sering kita temuin. Ada Gymnocalycium, kemudian ada cereus atau kaktus centong, ada juga si opuntia, kaktus cowboy. Ini sering banget dipakai untuk menghias ruangan dan ini instagramable banget. Jadi kalau misalnya ada milenial atau generasi Z nih yang ikut sharing di pagi hari ini, bisa pakai nih opuntia karena opuntia ini bandel dan dia kalau misalnya ditaruh di pojok ruangan untuk foto itu cantik banget. Kemudian kalau untuk sukulen, oh ya, untuk kaktus selain Gymnocalycium, cereus dan opuntia itu masih banyak banget genus yang lainnya. Misalnya kayak Astrophytum, ada juga Ariocarpus, kemudian ada juga Lophophora, itu juga masuk kaktus juga ya. Kemudian kalau sukulen ini ada Echeveria, Sansevieria juga masuk ke sukulen dan Haworthia.
ada banyak lagi untuk jenis sukulen. Adenium juga masuk ke sukulen ya Bapak Ibu. Nah, sering kali orang tuh bingung antara kaktus dan sukulen itu sering kecampur-campur. Nah, kita harus tahu juga bedanya kaktus dan sukulen itu apa. Kalau kaktus dia nggak punya daun ya Bapak Ibu, dia berduri dan dia nggak punya daun. Nah, kalau sukulen dia punya daun. Ada juga sukulen yang berduri. Contohnya Euphorbia itu ada juga yang berduri. Nah, untuk bedanya seperti itu ya. Kalau kaktus dia nggak punya daun, kalau sukulen dia berdaun. Next. Nah, ini habitatnya berbeda dengan si aroid. Ini habitat tanaman arid itu adalah di iklim panas atau gurun dan dia suka media tanam yang kaya mineral. Nah, dia kalau di habitat asalnya tumbuhnya di balik atau di sela bebatuan dan pasir dan dia suka sinar matahari yang terik. Next. Nah, ini keistimewaan kaktus dan sukulen. Bentuk dan warnanya eksotis ya Bapak Ibu, karena dia punya duri, kemudian warnanya juga kadang ada yang hijau, ada yang cenderung abu-abu. Nah, perawatannya mudah, ukurannya juga relatif mini. Jadi kalau misalnya nih meja kerjanya bosen isinya cuman buku-buku doang atau isinya cuman map-map doang. Nah, kita bisa taruh aja gimnokalsium di depan kita, di depan laptop atau komputer kita karena ukurannya relatif kecil, jadi bisa ditaruh di meja. Atau misalnya meja ruang tamunya nggak suka nih kalau misalnya cuman isinya asbak doang, ya udah kasih aja kaktus. Atau meja kantor itu juga bisa kita hias dengan kaktus dan sukulen. Nah, cocok sebagai tanaman pot sudah pasti ya, untuk penghias ruangan juga sudah pasti, dan bisa digunakan untuk souvenir. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu pengen bisnis kecil-kecilan tanaman hias, kita bisa mulai dengan membuat souvenir kaktus dan sukulen. Nah, ini di beberapa acara pernikahan atau misalnya acara arisan, kemudian acara rapat, biasanya kan pengen souvenirnya itu adalah yang hijau atau back to nature, bisa pakai kaktus dan sukulen. Nah, ini yang kelima, keistimewaannya adalah mewakili suasana khas iklim gurun. Kalau misalnya biasa nih pehobi kaktus dan sukulen itu adalah kaum pria, karena ini lebih mudah banget dirawat dibanding dengan aroid ya, sesuai dengan habitat asalnya. Kemudian cocok dipadukan dengan beragam dekorasi rumah. Bisa di next, nanti kita bisa lihat gambarnya. Oh, ternyata saya pengen ngomong media tanam dulu nih. Untuk media tanamnya beda dengan aroid ya. Kalau untuk aroid banyak unsur haranya, kalau ini media tanam untuk tanaman arid atau kaktus dan sukulen paling banyak adalah mineralnya. Sama seperti aroid, kita bisa pilih media tanam sesuai dengan kapasitas kita. Kita bisa pilih nih, pertama, kalau misalnya nemunya pasir malang yang paling banyak, ya udah kita gunakan aja pasir malang 70%, sisanya sekam bakar atau arang sekam. Perbandingannya bisa 70%, 30% atau 50-50. Atau kemudian kita pengen media tanamnya tuh yang wow, yang ala-ala pehobi kelas atas. Kita bisa beli pumis. Pumisnya kita bisa pakai 80%, sekam bakarnya 10% aja, dan pupuk organiknya 10% juga. Atau kita bisa juga menggunakan komposisi yang berbeda, bisa pumisnya 60%, sekam bakarnya 20%, atau pupuk organiknya 20%. Nah, ini saya kasih contoh untuk pasir malangnya, di situ terlihat ya di slide, itu contoh pumis dan contoh sekam bakarnya. Next. Nah, kalau untuk kunci perawatan tanaman arid, itu intensitas sinar mataharinya dia butuh lebih banyak ya Bapak Ibu, sekitaran 60-70%, tapi kelembapannya cenderung lebih rendah. Kalau untuk penyiramannya, penyiraman setiap pekan tuh sudah cukup untuk mereka ya. Kalau untuk siramnya sama seperti aroid, bisa kita siram di permukaan media tanamnya. Next. Nah, ini nutrisi pemupukannya kita bisa pakai NPK seimbang, Osmocot dan Dikastar, dosisnya sama seperti tanaman aroid tadi, cukup 1 sendok teh per tanaman. Vitaminnya kita bisa pakai vitamin B1 di setiap pekan di awal masa pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau dari saya ngobrol dengan beberapa narasumber pehobi kaktus dan sukulen, sebenarnya mereka pun jarang untuk memberikan pupuk, karena pupuk kimia itu cenderung membuat performa
kaktus dan sukulen itu malah kurang bagus. Jadi biasanya mereka mengandalkan media tanamnya aja yang diperbaiki, media tanamnya aja yang baik. Tadi kan ada campuran media tanamnya kan udah ada yang mengandung pupuk organik tuh. Nah, dari situ mereka sudah cukup untuk memberikan nutrisi kepada koleksinya. Next. Nah, ini untuk hama. Kalau hama cenderung sama ya untuk baik aroid maupun arid, pengendaliannya pun sama. Biasanya kalau untuk hama yang sering menyerang tanaman itu adalah kutu putih, kemudian ada juga ulat, ada trips, dan juga ada belalang. Di sini saya kasih beberapa merek dagang. Untuk kutu putih kita bisa pakai Decis, Confidor, dan Curaklon. Kalau untuk ulat kita bisa pakai Bulldog. Untuk trip bisa juga Confidor dan belalang juga. Nah, ini nanti untuk dosisnya Bapak Ibu bisa menggunakan sesuai dengan yang ada di slide ini atau bisa juga gunakan sesuai dengan dosis anjuran aja ya Bapak Ibu. Next. Nah, untuk penyakitnya itu ada yang sering muncul ya, itu adalah busuk akar atau batang, layu fusarium, dan layu bakteri. Kalau untuk pengendaliannya, contoh untuk layu bakteri, kita bisa menggunakan Bactosin 150 AL dengan dosisnya dikit aja, 1 ml per liter air, frekuensinya setiap 2 pekan saja ya Bapak Ibu. Ini untuk serangan yang tidak terlalu parah atau masih sedikit lah ya serangannya. Tapi kalau misalnya serangannya sudah parah, kita harus segera menyelamatkan tanamannya itu. Kita bisa potong, kemudian kita buang bagian yang masih bisa diselamatkan. Next. Nah, ini wadah tanam. Sekarang kan ini kenapa saya ngasih sharing mengenai wadah tanam, karena sekarang itu kan kalau misalnya kita perhatikan nih di media sosial Bapak Ibu, banyak banget orang yang jual pot, berbagai macam jenis pot yang cantik-cantik, berbagai macam bahannya juga. Tapi ini juga pernah saya angkat atau kami angkat di beberapa talk, sharing kita bersama dengan narasumber. Itu pot itu kita harus hati-hati juga. Untuk pot kita bisa pakainya 3 aja. Kita bisa pilih pot plastik atau pot dari tanah liat atau pot dari semen. Nah, dari berbagai macam jenis pot, pilihan yang paling disenangi atau paling dipakai itu ada pot plastik ya. Karena pot plastik itu kan ringan dan murah, dan juga kan sekarang pot plastik itu udah berbagai macam bentuk dan warna-warni gitu. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Kita bisa pilih sesuai dengan selera kita. Kenapa orang-orang lebih suka untuk menggunakan pot plastik? Karena dia murah. Kemudian ikan juga di bawahnya itu ada lubangnya ya Bapak Ibu. Jadi bisa melewatkan air dengan baik. Nah, tapi ada juga yang tertarik untuk beli pot tanah liat. Pastikan ya untuk pot tanah liat ini memiliki pori-pori di dindingnya, jadi bisa menjaga kelembapan di dalam media tanamnya. Nah, pot tanah liat ini disuka karena lumayan ringan dan murah juga, tapi dia mudah pecah ya Bapak Ibu. Nah, ada juga pot dari semen, ini pilihan lain. Kalau misalnya nggak mau pot plastik, nggak mau pot tanah liat, kita bisa pakai pot semen. Nah, pot semen ini dipilih karena dia memiliki pori-pori juga di dindingnya, tapi dia berat Bapak Ibu. Jadi pilihannya tetap paling banyak adalah pot plastik. Nah, next. Selesai. Terima kasih untuk pemaparannya. Cukup ya, Mas Alif ya. Bagus banget. Ternyata menanam tanaman hias tidak semudah yang kita lihat ya. Karena kita mungkin yang orang awam pikirkan hanya menyiram, ngasih sinar, udah. Mudah sebenarnya sih, Mas. Mudah sebenarnya sih Mas, asal kita suka aja sih, yang penting tuh suka dulu sih Mas. Jadi nggak ikut-ikutan tren. Kalau misalnya kita itu ada tipe orang yang sibuk banget dengan mobilitas tinggi, misal seperti Mas Alif kan ya, mobilitasnya pasti tinggi. Kita bisa pilihnya tanaman yang arid aja. Tapi kalau misalnya kita mobilitasnya santai-santai atau lebih banyak waktu luang di rumah, kita bisa milih tanaman yang aroid. Pokoknya yang pasti kita suka dulu sama tanaman itu, jangan karena lagi tren nih di mana orang beli, tapi kita nggak tahu nih tanaman itu kebutuhannya apa ya, pasti dia tumbuhnya nggak maksimal gitu. Iya betul, karena pernah ada pengalaman juga dulu pernah nanam arit, khususnya kaktus, karena ditinggal dulu masih kuliah, ditinggal gitu, batangnya loyo, jadi lembek. Ditinggalnya berapa lama, Mas?
sehari mungkin pulang kuliah aja sih. Entah cara penyiramannya yang tidak tepat atau pemberian sekam dan lain sebagainya. Oke. Nggak dikeluarin juga ya? Kadang-kadang dikeluarin, kadang-kadang enggak. Karena takut diambil juga. Sebenarnya itu yang menjadi pikiran. Nah, itu jadi tanamannya sedih nih, ditinggal di dalam ruangan terus, nggak dapat sirkulasi udara, kemudian nggak dapat sinar matahari yang cukup, kemudian airnya mungkin di dalam itu dia bisa jadi dia kurang, bisa jadi malah banyak air di dalam pot aritnya Mas Alif deh. Jadi tanamannya loyo. Iya, betul. Jadi karena dia mungkin tidak bisa disiram berlama-lama ya kalau arit ya. Apakah hanya kaktus aja atau semuanya, Kak? Kenapa Mas? Kalau untuk yang tanaman jenis arit, apakah hanya kaktus saja atau semua jenis tanaman arit yang mungkin tidak bisa terlalu banyak disiram ya? Kedengeran, Kak? Saya nggak bisa dengar suaranya. Oh, nggak bisa dengar? Nggak dengar Mas, putus-putus. Ya mungkin next aja ya, langsung ke pertanyaan ini ya, pertanyaan-pertanyaan. Karena sudah banyak banget Bapak Ibu bisa dengar suaranya Mas Alif? Kalau begini, tidak pakai headset, kedengaran? Izin ya Bapak Ibu peserta sembari menunggu bergabungnya kembali narasumber karena mungkin ada gangguan sinyal dan jaringan sehingga tadi suaranya terdengar tidak jelas dan akhirnya terpental dari room Zoom ini. Ya, karena ada banyak pertanyaan di kolom komentar. Mungkin nanti saya akan membacakan 3 terlebih dahulu ya, kolom pertanyaan yang dari komentar, dan mungkin nanti yang sudah mengirimkan di komentar bisa menanyakan secara langsung juga pertanyaan-pertanyaannya, karena kita juga keterbatasan waktu sampai dengan pukul 11.30. Dan kembali saya ingatkan untuk Bapak Ibu peserta, di kolom komentar oleh panitia kami sudah di-share link Dr. Hadir beserta evaluasi terkait kegiatan ini. Mohon untuk diisi terlebih dahulu sembari menunggu narasumber kita kembali bergabung dalam room Zoom ini, karena dari link tersebut nanti akan menjadi patokan kita dalam pembuatan e-sertifikat dan pengiriman e-sertifikat. Apakah Anda sudah bergabung? Halo, maaf ya Mas Alif, tadi saya bilang. Halo Mas, halo. Halo Kak. Suaraku terdengar. Halo Mas. Ya Kak, sudah bisa terdengar? Sudah, maaf tadi sinyalnya tiba-tiba menghilang, di ghosting nih sama sinyalnya. Oke. Oke Kak, mungkin langsung saja ya kayak kita. Saya akan terlebih dahulu membaca pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik. Saya memilih 3 terlebih dahulu. Yang pertama, saya pilih dari Muhammad Sidki, Bapak Muhammad Sidki, dari R. Petra Krida Serdang.
Pertanyaannya adalah, Serdang. banyak informasi yang beredar di media sosial bagaimana cara merekayasa warna daun agar muncul warna atau varian baru dengan cara menyuntikkan bahan kimia. Di sini dia menuliskan mereknya mungkin amoxicillin ke batang daun. Apakah cara tersebut diperbolehkan? Apa efek sampingnya terhadap tanaman tersebut? Mau langsung jawab atau dikumpulkan, Kak? Oke. Iya, terdengar, Mas. Oke, dikumpulin dulu. Dikumpulkan dulu ya. Selanjutnya, banyak sekali ya pertanyaannya. Langsung diserbu. Mas, kalau langsung jawab gimana? Boleh. Sambil langsung menjawab, saya mencari pertanyaan lainnya. Saya lupa. Iya, boleh, Kak. Iya. Oke. Berarti tadi tentang merekayasa. Maaf, Kak, putus-putus. Kembali terpental ya sepertinya narasumber kita. Mohon maaf Bapak Ibu peserta, mungkin ada gangguan sedikit mengenai jaringan dari narasumber kita sehingga belum stabil dan terpental beberapa kali. Gangguan banyak, Mas. Enggak sih. Bentar, saya ganti laptop aja. Oke. Tadi pertanyaannya adalah tentang merekayasa tanaman ya, Mas ya, dari RPTRA Serdang. Krida Serdang, merekayasa warna daun pada saat merekayasa warna daun. Nah, ini sebenarnya terima kasih banget ya Bapak untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini bisa jadi obrolan seksi banget di kalangan hobi tanaman hias. Jadi ada pro dan ada kontranya nih Bapak Ibu. Jadi ada yang pro juga karena ini sebagai upaya atau teknologi terbaru, inovasi terbaru cara kita untuk mendapatkan warna variegata ya terutama ya. Tapi hati-hati juga kalau misalnya untuk skala penelitian itu bolehlah Bapak Ibu karena kan kita pengen tahu nih efek dari data terhadap tanaman ini nanti akan muncul warna apa. Tapi kalau untuk kita harus hati-hati juga karena kalau misalnya kita mengaplikasikannya terhadap tanaman tersebut bisa jadi tanaman itu malah justru akan sakit. Sebenarnya merekayasa warna itu kan kita membuat sakit tanaman ya Mas Alif ya. Iya. Kita memunculkan warna lain selain warna hijau kecuali kalau variegatanya itu adalah mutasi alam. Sedangkan ini adalah pemberian zat tertentu terhadap tanaman. Nah, justru kalau misalnya kita memberikan kepada tanaman yang hijau yang dia sehat terus tapi kita merekayasanya dengan warna tertentu itu artinya kita membuat sakit tanaman tersebut. Memang jadinya akan cantik sih Mas Alif karena kan jadi hijau muncul bercak kuning atau hijau muncul warna putihnya, tapi kita harus persiapkan diri juga karena dia sakit kita merawatnya harus jadi 2 kali lebih care. Jadi kita harus tahu juga tanaman itu kita harus istilahnya harus sensitif terhadap kebutuhan tanamannya. Karena kalau untuk tanaman variegata seperti itu kita telat menyiram aja nanti dia bisa layu atau kita lupa untuk memasukkannya lagi setelah kita jemur di pagi hari tanamannya bisa gosong. Gitu sih Bapak. Jadi untuk menyikapinya kalau misalnya kita hanya untuk skala hobi, skala rumahan itu sebaiknya ya kita pelihara yang hijau aja. Tapi kalau misalnya kita peneliti atau misalnya kita pengen tahu efek zat tersebut terhadap tanaman sih tidak apa-apa. Tergantung peruntukannya itu seperti apa gitu. Oke, bagus sekali. Next ke pertanyaan kedua ya Kak. Ya, maaf ya, tadi aku ngilang terus ya. Berkaitan dengan tema kita juga nih dekat sekali dari Ibu Isna Sulistami. Isna Sulistami. Iya, oke. Bagaimana cara pengendalian hama penyakit
untuk tanaman hias secara alami, skala rumah tangga tanpa pestisida kimia. Namun beliau juga mikir kalau indoor tidak bisa memakai bahan-bahan kimia yang beracun juga ya mungkin ya. Kira-kira gimana Kak? Ada banget, itu kita bisa pakai bumbu dapur Ibu. Kita bisa pakai lengkuas dan serai dapur itu loh Mas, yang sekarang kan lagi ngetren infused water pakai daun serai. Nah, itu kita bisa pakai itu Bapak Ibu. Jadi Ibu Isna ya. Nah, kita geprek. Ibu Isna bisa ngambil aja serai, kemudian lengkuas juga kita hancurin atau kita geprek aja, terus kita taruh aja di satu ruas ya. Lengkuasnya 1 batang aja cukup. Nah, kita bisa geprek itu, kemudian direndam aja di air. Nanti air rendamannya kita bisa semprotkan di tanaman kita. Gitu. Oke, ternyata bahan-bahan dapur juga bisa sebagai ini ya. Bawang putih juga bisa. Kita rendam bawang putih aja, terus kemudian diemin dulu semalaman, semprotin aja ke tanamannya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai itu malah lebih baik sih, media tanamnya udah sesuai, tempatnya udah pas. Kalau misalnya pengen nggak datang kutu gitu, kita semprotin aja pakai itu. Jadi sebenarnya kalau untuk pestisida kimia yang tadi saya kasih itu hanya second opinion aja Mas, gitu. Ya ini informasinya penting banget ya, mungkin bagi orang ya, kita juga tidak tahu ternyata bahan-bahan dapur ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai obat dari hama atau penyakit tanaman hias yang tentunya aman untuk rumah tangga juga ya, di dalam rumah. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mungkin pertanyaan terakhir yang saya pilih dari kolom komentar. Ini juga berhubungan atau sangat dekat nih dengan beberapa waktu yang lalu. Ini dari Erpetra Rasela Indah ya, tidak menyebutkan namanya, mungkin nanti bisa dikirimkan namanya ya di kolom komentar. Erpetra Rasela Indah. Pertanyaannya, ada informasi tanaman hias untuk kolektor menengah. Apakah sebenarnya tanaman hias itu memang ada yang mahal atau menjadi mahal karena banyak peminatnya di masa pandemi seperti ini? Itu mungkin masyarakat awam melihatnya, masyarakat awam melihatnya booming terakhir-terakhir ini ya, apalagi sempat ada yang menukarkan dengan mobil. Yap, betul banget. Nah, berarti ini pertanyaannya kenapa tanaman itu bisa mahal gitu ya Mas? Ya, betul. Di kalangan kolektor menengah ke atas. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa sih tanaman itu bisa mahal? Itu banyak banget faktornya. Kalau misalnya saya ringkas, pertama, dia adalah jenis baru. Nah, Kak, seperti Golden Hope yang ada di slide saya tadi, ini saya ganti laptop ya, jadi belum bisa lihat slide saya. Nah, seperti Golden Hope, kenapa dia mahal? Karena satu potnya masih dihargai di atas 10 juta. Kenapa dia mahal? Karena dia silangan baru Bapak Ibu. Otomatis dia mahal karena keluaran baru banget, baru di tahun kemarin. Nah, karena dia baru, kemudian pasokannya juga masih sedikit, sudah pasti dia mahal. Ini kalau kita bicara hibrida ya, Golden Hope itu adalah hibrida, aglonema hibrida baru keluar, pasokannya sedikit, otomatis harganya mahal. Pertama. Kedua, tanamannya itu langka. Langka itu biasanya adalah dari jenis variegata. Misalnya Monstera janda bolong, tapi yang variegata ya. Kalau Monstera adansonii janda bolong yang hijau, otomatis dia nggak mahal Mas. Nah, kalau misal dia variegata, otomatis dia mahal. Kenapa dia mahal? Karena variegata itu pertama, selain munculnya itu jarang, bisa jadi 1:1000 kemunculan variegata. Untuk variegata alami ya Bapak Ibu, bukan karena perlakuan. Nah, otomatis dia mahal karena sedikit pasokannya. Dan variegata itu perawatannya tricky, perawatannya pasti beda dengan tanaman yang hijau. Jadi kenapa mahal, yaitu pertama dia mutasi variegata, dan dia perawatannya tricky. Karena perawatannya tricky, otomatis effort dari kita, misalnya saya nih punya adansonii variegata, otomatis saya effortnya lebih dong dibanding dengan yang hijau aja atau yang janda bolong biasa aja. Kalau misalnya saya menghargai itu di atas harga pasar, di atas harga adansonii yang hijau, boleh dong, karena konsumen atau orang yang mau meminang tanaman saya itu membayarnya adalah membayar effort saya, membayar jerih payah saya merawat si tanaman mutasi tersebut. Dan boleh jadi
Itu misalnya apalagi kalau misalnya variegatanya itu coraknya bagus, berarti dia istilahnya kalau misalnya konsumen bukan beli tanaman hias lagi, tapi belinya adalah karya seni. Jadi tanaman itu juga bisa dibilang karya seni, Mas. Seni merawatnya itu susah, seni menumbuhkannya itu juga susah. Jadi kalau misalnya ada variegata mahal, bisa dimaklumi ya Bu RPTR Aracela Indah. Tapi ketiga, ada juga Mas kenapa tanaman itu mahal walaupun dia hijau. Misal nih ada philodendron yang kita sebenarnya kabel busi ya, ada kabel busi yang hijau. Dia nggak variegata, tapi dia mahal. Ya kita harus lihat dulu dong, meskipun philodendronnya hijau, tapi kalau misalnya daunnya hijau sempurna, nggak cacat, nggak dimakan ulat, nggak ada cendawan yang muncul di batangnya, kemudian pertumbuhan daunnya bagus, arah-arahnya bagus, gitu. Nah otomatis tanaman itu bisa mahal dong, ya kan? Karena performanya cantik. Meskipun dia hijau, atau misalnya ada janda bolong yang hijau, tapi dia rimbun, kemudian muncul. Biasanya kan kalau untuk janda bolong itu kan ada ajirnya ya, dia tumbuh di ajir melingkar dengan baik, daunnya besar, hijau sempurna. Otomatis kalau misalnya harga sampai jutaan itu wajar saja, karena orang itu membeli effort saya merawat si janda bolong yang meskipun hijau itu gitu. Oke. Kita bisa menjawab ya Bapak, Ibu RPTRA Aracela Indah. Betul Bapak. Oh, itu Bapak, halo Pak, makasih banyak Pak, ini pertanyaan bagus banget Pak. Ya mungkin orang awam tahunya semakin jarang daunnya semakin mahal karena biasanya daun yang bolong-bolong itu dianggap mahal. Enggak juga. Jadi kalau melihat daun bolong sekarang udah bukan, oh itu pohonnya rusak, tapi ini harganya mahal nih kayaknya. Ya kalau misalnya monstera otomatis dia daunnya sobek-sobek Mas. Kalau beli aglonema daun sobek-sobek ya itu enggak lah, itu kan berarti dia rusak gitu. Iya, seperti tadi monstera oblique ya. Iya, itu monstera oblique sampai sekarang masih mahal, padahal dia kayak dimakan ulat kan. Si oblique itu mahal karena sedikit banget di pasaran Mas, paling ada cuman beberapa pot, itu pun di penangkar yang istilahnya bukan penangkar menengah ke bawah ya, penangkar menengah ke atas gitu, itu oblique memang sedikit dan harganya pun lumayan banget. Kita belinya yang Monstera adansonii biasa aja, tapi kita rawat dengan baik, kita kasih ajir, nanti tumbuhnya melingkar dengan baik, hijau gitu. Sebelum beli yang mahal harus siap-siap. Pelihara dulu yang biasa aja. Kalau udah pelihara yang biasa aja terus sukses, bisa deh beli yang harganya yang lumayan gitu. Oke, merangkap. Oke Kak, mungkin bisa langsung pertanyaan sesi berikutnya secara langsung untuk Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya, bisa dibuka mikrofonnya dan juga kameranya. Tolong sebut nama dan dari mana kalau bisa, dan langsung ajukan pertanyaannya. Dan untuk secara langsung ini tiga penanya ya, tiga penanya juga sama seperti tadi via komentar. Bisa langsung Bapak Ibu. Ini berarti pesertanya bisa buka video sendiri ya Mas ya, sama bisa. Atau co-hostnya bisa bantu Mas. Ini saya bajak laptopnya host. Ya mungkin Bapak Ibu yang sudah mengirim pertanyaannya di komentar yang belum saya bacakan, bisa langsung ditanyakan saja secara langsung, dibuka terlebih dahulu mikrofonnya. Halo. Halo Pak. Halo Mas. Halo Ibu. Halo, mau tanya dong. Ya, sebut namanya Ibu. Halo. Oh iya. Saya Mas Sri Suryanti dari Tebet. Ya, Sri Suryanti, Ibu Sri ya. Pertanyaannya Ibu. Iya. Ini mau nanya Mbak sama Bu Andari, itu kalau pohonan Android ya, pemupukannya dan pemberian vitaminnya kira-kira dalam sebulan itu berapa kali ya Mas? Satu. Keduanya kalau ada kutu putih itu dibasmi, kalau kan disemprot dengan uragan itu Pak ya. Nah terus itu kalau banyak bunganya itu mempengaruhi nggak ya? Makasih. Oh, kalau untuk pupuk itu bisa Pak Ibu Sri Suryanti, terima kasih ya Bu untuk pertanyaannya. Kalau untuk pupuk kita pakai pupuknya yang slow release aja Ibu. Tadi ada di Kastar juga, ada yang nanti slide-nya dibagikan ya. Nah kalau untuk pupuk itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, kita cukup ngasihnya pas misalnya Ibu beli nih ya, aglonema atau monstera ya, dari mana aja kita beli.
pindahin ya Bu ya dari media tanam yang Ibu beli. Pakai media tanam yang tadi saya kasih di slide. Pastikan untuk media tanamnya itu kayak bahan organik ya. Ibu bisa pilih berbagai macam komposisinya. Dan pastikan juga media tanam yang Ibu gunakan itu gembur dulu, poros dulu. Nah setelah itu Ibu bisa kasih pupuk sololis. Itu banyak banget yang beredar di pasaran. Salah satunya tadi yang saya kasihnya adalah di kasta, taruh aja sedikit aja, 1 sendok teh aja, bisa dibenamkan. Bisa dibenamkan di permukaan media tanamnya itu, kemudian Ibu nggak usah pupuk lagi, itu kan pupuk sololis ya, itu bisa bertahan 3-6 bulan. Nanti setelah itu baru Ibu tambahin lagi untuk pupuknya. Kemudian yang kedua tadi apa ya, kutu putih ya? Iya, iya Bu. Kalau untuk kutu putih, Ibu tadi ada pertanyaan dari Ibu Isna Sulistani ya. Untuk pestisida tadi bisa menggunakan campuran tadi Ibu, lengkuas dan batang sereh. Itu bisa digunakan untuk mengusir si kutu putih tersebut. Tapi kalau misalnya Ibu pengen pakai pestisida kimia, itu Ibu bisa pakai yang saya jelaskan di slide tadi. Pastikan untuk dosisnya sesuai dengan dosis anjuran atau setengah dari dosis anjuran aja ya. Kalau misalnya kutunya cuma sedikit-sedikit gitu. Jangan banyak-banyak Ibu, nanti tanamannya nggak kuat. Itu kan kayak kita ngasih obat ya Bu ya ke tanamannya ya. Iya, iya. Mbak, maksudnya kan itu lagi berbunga, itu pengaruh sama bunganya nggak ya Mbak? Oh enggak Ibu, enggak kok, enggak pengaruh sama bunganya. Dikasihnya di media tanamnya Ibu ya. Di permukaan media tanamnya atau di bagian batang atau pelepah daun yang ada kutu putihnya gitu. Oke, makasih Mbak Andari. Sama Ibu siapa? Ibu Sri Suryanti. Oke, Ya. Pertanyaan bagus dan jawabannya juga Bagus semua ya. Iya, Nanti banyak bingung sekali. ngasih giveaway-nya gimana? Aku tadi sambil nyatet-nyatet nih siapa yang bisa dikasih terbatas ya. giveaway. Jadi Iya. mungkin bisa langsung saja pertanyaan berikutnya. Secara langsung dibuka mikrofonnya Bapak Ibu, sebut nama dan dari mana. Sudah bisa dibuka hostnya. Halo? Iya. Bisa hidupin sendiri kan ya? Bisa hidupin sendiri. Mungkin Tadi masih kayaknya ada malu-malu. bapak-bapak deh yang mau nanya tapi nggak Iya jadi. tadi Ya. banyak ya. Hmm. Ayo Bapak dan Ibu peserta. Mumpung waktunya masih ada nih, Kembali. kita kan selesai di 11.30 ya Mas ya. Siapa? Bisa menanyakan atau saya bacakan lagi aja ya Itu. kolom komentar ya. Coba boleh terserah sih, boleh ngikut aja. Boleh ya untuk mengalisir waktunya. Ini ada dari Dani Satria. Halo Mas Dani. Pertanyaannya yaitu tanaman variegata di pasaran masih dihargai dengan nominal yang tinggi. Saya pernah mencoba dengan menggunakan rendaman tembakau kering yang disiram atau disemprotkan secara rutin terhadap tanaman hias tersebut akan membuat corak yang tak lazim pada daun. Kemungkinan besar bercak ini adalah variegata. Apakah penggunaan zat alami seperti ini bisa aman untuk kesehatan tanaman hias? Ternyata banyak sekali cara ya bagi... Benar Mas Dani. Terima kasih loh kalau misalnya pengalaman Mas Dani dengan membeli tanaman variegata, kemudian dikasih ini tembakau ya. Iya. Warnanya munculnya jadi lebih bagus gitu. Tak lazim, justru dia menyebutnya membuat corak tak lazim. Oh, corak tak lazimnya tuh semakin bagus atau semakin gak bagus? Makanya. Tapi kalau Dalam tanda misalnya, kutip nih. tapi kalau misalnya justru penggunaan tembakau tersebut bikin coraknya bagus, itu nggak apa-apa sih Mas. Kalau misalnya selama ini menggunakan bahan-bahan alami ya, bahan organik gitu. Soalnya memang sekarang ini karena semakin sering orang aware sama tanaman hias, terus mereka tuh banyak coba-coba juga menggunakan baik menggunakan zat alami maupun non alami. Jadi sekarang itu juga
khasanah kita terhadap dunia tanaman hias itu banyak. Kalau misalnya dulu tanaman hias hanya pergerakannya atau inovasi-inovasi kecilnya itu hanya di kalangan pehobi aja atau di kalangan nursery aja, tapi sekarang inovasi-inovasi kecil itu juga muncul di orang awam, mungkin seperti Mas Dani. Jadi terima kasih banyak untuk tipsnya, Mas. Gitu. Iya, mungkin selain bertanya juga bisa menyisipkan pengalaman-pengalamannya nih, Bapak dan Ibu peserta, mungkin yang pernah menanam tanaman hias di rumahnya, sudah pernah apa saja demi mempercantik tanamannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, silakan dibuka mikrofonnya, Bapak dan Ibu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Mas, katanya, Mas. Atau dibacakan aja, Mas. Iya. Dari chat lagi ya? Chat aja, banyak juga kok yang chat. Banyak banget. Ada beberapa juga yang hampir sama, mungkin saya skip ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Sedih, karena memang hampir sama dan tadi sudah dijelaskan juga di materi. Nah, ini ada menarik, saya juga belum tahu nih, dari Ibu Diana Puspita. Halo, saya pernah dengar bahwa Monstera dan Calathea itu jenis tanaman invasif. Yang mau saya tanyakan, tanaman seperti apa sih yang dikategorikan invasif? Invasif, tadi juga baru dengar, mungkin dia kalau misalnya saya bilang Monstera dan Calathea itu cepat tumbuh, memang iya, cepat tumbuh banget. Mungkin itu yang dikategorikan invasif ya. Jadi yang cepat tumbuh itu merupakan invasif gitu kan? Namanya invasif, ya cepat tumbuh banget itu si Monsteranya, dan gampang juga untuk diperbanyak, Mas. Oh gitu. Oh ya, Mas, kalau aku juga pengen, waktunya masih berapa lama nih, Mas? Kita mungkin tinggal 10 menit lagi, hanya habis ini mungkin penutupan. Ya udah, ada pertanyaan lain mungkin aku mau ngasih saran. Mungkin tips sedikit pertanyaan curian dari saya. Oh, boleh. Ya, ini kan kita terkait tanaman hias indoor ya, Kak ya. Banyak yang saya lihat dari ruang-ruang kerja, mungkin rekan-rekan kerja yang lainnya, dalam tanaman indoor ini dia tidak memakai media tanam berupa tanah ataupun yang tadi disebutkan. Dia hanya menggunakan semacam toples dan air. Nah, itu apakah memang seluruh tanaman hias bisa dilakukan seperti itu atau mungkin ada beberapa saja? Enggak. Kalau misalnya kaktus dikasih air, toples, air, aduh, itu berarti sudah pasti besoknya mati, busuk. Itu mungkin yang Mas lihat itu adalah jenis sirih gading ya, Mas ya. Nah, itu bisa kalau misalnya kita taruh di dalam air kayak tabung gitu ya, maksudnya kan ya, toples gitu, tabung, terus nanti ditaruh di atas, dia tumbuh menjalar gitu kan, itu sirih gading bisa kalau seperti itu. Tapi kalau aglonema jelas itu nggak bisa, Mas, gitu. Tapi kalau misalnya nih Bapak Ibu nggak suka tanaman yang ada media tanamnya atau nggak suka tanaman yang ada airnya, itu Bapak Ibu bisa pilih tanaman jenis Xerophyta, itu si Tillandsia. Tadi ada di slide saya Tillandsia. Nah, Tillandsia itu bisa tumbuh tanpa media tanam. Tillandsia itu udah banyak ya Bapak Ibu, ada Tillandsia ionantha, ada Tillandsia janggut musa. Itu yang tumbuhnya itu kayak jenggot gitu, memanjang, warnanya perak. Itu kita tinggal taruh aja misalnya tuh di kayu gitu. Itu dia bisa tumbuh, Mas, karena dia menjerap airnya tuh dari udara. Itu bisa ke slide saya nggak ya? Oh, nggak bisa. Tadi ada di slide saya, itu namanya Tillandsia. Itu kita bisa tanam hanya di pot, terus dikasih batu aja gitu. Kita bisa kasih batu apung atau misalnya kayu aja, itu dia bisa tumbuh, Mas, untuk Tillandsia. Nah, Bapak Ibu bisa cari Tillandsia gitu ya. Nah, itu tanaman yang bisa tumbuh tanpa media tanam karena dia mengambil nutrisi itu dari udara, uap airnya dari udara. Tapi tetap kita bisa pakai pupuk daun untuk menyuplai nutrisinya, atau kita bisa pakai B1 aja, disemprot-semprotin setiap pekan. Itu bisa dicoba untuk memelihara Tillandsia, Bapak Ibu. Atau Mas Alif bisa pelihara juga tuh Tillandsia karena dia nggak tricky sih, Mas. Jadi cocok buat kita yang kerjaannya banyak tapi masih pengen lihat yang hijau-hijau. Karena dia kalau berbunga pun cantik, Mas, warnanya merah, ada yang ungu gitu.
Oke. Jadi banyak tahu ya tentang tanaman hias dan bagaimana cara menanamnya. Ya bener. Ini aku cuma sharing saja ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih expert gitu, boleh kok kita saling sharing aja di sini. Iya. Memanfaatkan waktu yang tersisa. Karena memang waktunya terbatas, mungkin untuk lebih lanjutnya semoga kita bisa kerjasama lagi dan Bapak Ibu Boleh. bisa mengikuti terus kegiatan-kegiatan dari Sudin Pusip maupun Trubus ya, kalau di tanaman-tanaman hias ataupun agrikultur ya kita menyebutnya ya. Iya, tanaman pangan juga bisa, nanti kita sharing-sharing tentang tanaman pangan gitu. Oke. Ikan juga bisa, cupang sekarang kan ini pasti bapak-bapak lagi booming juga ya cupang kan. Nah itu bisa kita sharingnya talk show-nya tentang cupang, tentang gapi, lohan. Itu seru banget Bapak Ibu. Bapak kan suka ya kalau melihara ikan hias. Kalau tanaman biasanya lebih ke ibu-ibu. Iya betul. Banyak sekali, mungkin semoga bisa bekerja sama lagi, mungkin karena keterbatasan waktu. Selanjutnya mungkin bisa dipilih Kak 3 pemenang atau penanya terbaik. Tadi banyak sekali penanya-penanya dan tidak kalah bagus sih semuanya. Ini tiga-tiganya aku yang pilih atau ada yang dari Mas Ali? Tiga-tiganya dari Kakak. Aduh, terima kasih. Karena kan yang lebih paham. Iya ya. Tapi sebenarnya semuanya pertanyaannya tuh bagus-bagus Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah memberikan feedback yang aktif gitu ya dengan sharing kita di pagi hari ini. Berarti dari berapa ratus orang yang ikut ini pasti semuanya pelihara tanamannya dengan baik, menyayanginya dengan baik, jadi tahu kebutuhannya gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan yang beruntung aja ya, bukan pertanyaan terbaik ya, karena semuanya baik, semuanya bagus Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terpilih, mohon maaf ya. Nah, kalau untuk yang terpilih adalah tadi yang menanyakan tentang rekayasa warna tanaman dari RPTRA Serdang. Nanti bisa hubungin siapa nih Mas kalau yang menang giveaway? Boleh nanti menghubungi tim kita. Berarti nanti kita akan Sudin Pusip Jakarta Pusat koordinasi dengan Kakak. Oke, berarti tadi ya yang menanyakan dari RPTRA Serdang nanti bisa hubungi Sudin Pusip ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Nah, yang kedua adalah dari RPTRA Rasela Indah. Tadi yang menanyakan tentang tanaman mahal. Nanti yang dari RPTRA Rasela Indah bisa menghubungi Sudin Pusip. Sudin Pusip, takut salah saya. Itu kebetulan tadi namanya Ibu Heni Suwandari dari RPTRA Rasela Indah. Ibu Heni selamat ya Ibu, nanti dapat majalah dan buku dari Trubus. Nah yang ketiga adalah Mas Dani Satria. Tadi pertanyaan oke banget. Terima kasih karena udah memberikan tips yang berguna buat saya juga kalau misalnya menulis artikel atau nanti saya sharing lagi ke pehobi tanaman hias yang lain. Selamat ya kepada 3 orang pemenang. Jangan lupa hubungi Mas Alif atau Sudin Pusip. Terima kasih juga saya secara pribadi dan mewakili Sudin Pusip terhadap para peserta yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Juga tidak lupa terima kasih juga kepada Kakak selaku narasumber dalam kegiatan ini. Semoga kita bisa bekerja sama lagi. Kondisi yang lebih baik tentunya ya. Semoga pandemi COVID ini hilang. Mungkin sebelum acara ini ditutup ada penutupan sedikit dari Ibu Kasudin karena dibuka oleh Ibu Kasudin dan ditutup juga oleh Ibu Kasudin. Kepada Ibu Dr. Randa Metilastri MSI, apakah sudah bergabung dengan kita? Atau Pak Tanwil selaku Kepala Bagian Perpustakaan di Suku Dinas Perpustakaan dan Karsipan Jakarta Pusat, mohon untuk memberi penutup dalam kegiatan kita kali ini. Mohon izin, diwakilkan oleh Ibu Ime selaku penanggung jawab kegiatan webinar pada pagi hari ini, mungkin bisa mewakili
Ibu Kasudin atau Pak Tanwil untuk memberikan penutupan. Bapak dan Ibu yang sudah masih setia di room ini, terima kasih bahwa acara dari pagi sampai menjelang siang ini saya melihat sangat antusias tadi sampai viewernya itu 200 lebih tadi saya tercatat 213-an tadi kalau nggak salah tadi ya sampai pukul 10 lewat 45 tadi dan sekarang juga alhamdulillah masih setia saya melihat di room ini dan memang temanya sangat menarik karena di kondisi pandemi ini memang harus ada inovasi-inovasi nih bagi kita untuk mencari skill baru keterampilan baru tentu untuk meningkatkan penghasilan kita tentunya ya. Pertama kepada narasumber terima kasih atas kerjasama kita dan kita tetap melanjutkan kerjasama kolaborasi ini demi memberikan informasi-informasi pengetahuan kepada masyarakat kita baik dalam hal tanam menanam maupun dalam hal lain ya karena perpustakaan itu fungsinya memang memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat warga Jakarta dan juga di luar Jakarta dan tadi saya melihat mengapresiasi juga ada peserta di luar Jakarta yang sangat antusias mengikuti acara ini dan Sudin Pusip Jakarta Pusat tentu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan juga mohon maaf bila ada dalam rangkaian acara kita dari pagi sampai siang ini banyak hal yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Kita tutup webinar kita, diskusi kita di siang ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama ya. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Tanwil telah memberikan penutupan untuk kegiatan kita kali ini. Semoga apa yang kita laksanakan kali ini bisa mendapatkan manfaat dan ilmunya banyak sekali. Menurut saya banyak sekali. Terima kasih. Apalagi terlebih kita orang awam yang hanya melihat tanaman mungkin merawatnya begitu ringan dan begitu mudah. Oke, untuk Bapak Ibu peserta bisa dibuka kameranya. Kita lakukan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan nanti akan kita upload di IG. Wah, IG mana Mas? IG Sudin Pusip nanti akan di-tag juga ke Trubus. Waduh, terima kasih. Sama-sama Kak. Oke, apa sudah siap? Ayo Bapak Ibu, kita foto bareng nih. Sudah siap? Oke, untuk aba-aba bisa diambil alih? Bisa. Boleh siapa Mas? Untuk slide pertama siap-siap ya. Dibuka, masih ada kamera yang ketutup. Mungkin bisa sembari gini ya tangannya kita. Ini. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide 1 sudah selesai. Selanjutnya di slide kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Lanjut di slide ketiga ya. Siap-siap slide ketiga. 1, 2, 3. Di slide keempat. Siap-siap. 1, 2, 3. Di slide terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali saya ucapkan pada narasumber kita, khususnya Kak Andari yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan, informasi yang baru, yang mungkin benar-benar baru kita dapatkan. Ini dalam masa pandemi kita beruntung sekali dapat informasi yang segar dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari.
terima kasih juga kepada seluruh panitia baik dari Sudin Pusip maupun dari Trubus. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar kita kali ini. Semoga apa yang kita laksanakan kali ini bisa mendapatkan manfaat. Mungkin mohon maaf juga bila ada beberapa kesalahan dan beberapa kendala teknis tadi yang mungkin sekiranya kurang berkenan. Terlebih mohon maaf juga untuk para peserta yang sudah bertanya tapi belum diajukan ya pertanyaannya karena memang keterbatasan waktu. Semoga lain kali kita bisa bertemu kembali dalam suasana ataupun dalam di luar masa pandemi lah, atau pandeminya sudah berakhir. Akhir kata, saya dari secara pribadi mewakili seluruh panitia dari webinar ini pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.